manusia itu diberikan dengan kita. Bebas itu kan tidak terikat, Pak. Bebas itu kan tidak terikat. Tidak terikat, makanya pahami dulu kita. Baru, iya. Karena pengertian kemerdekaan itu adalah ketidakterkerjaan manusia, ketidakterikatan. Dalam puncak penciptaan, dalam sejarah Tuhan itu menjelaskan bahwa puncak tertinggi ciptaan itu adalah manusia. Sehingga ketika manusia menundukkan diri di bawahnya, ketika manusia menundukkan diri pada Allah, maka dia dibelenggu oleh Allah. Ketika manusia menundukkan diri kepada harta, maka dia dibelenggu oleh harta. Ketika manusia menundukkan diri pada nafsu, maka dia dibelenggu oleh nafsu. Ketika manusia menundukkan diri pada perempuan, maka dia dibelenggu oleh perempuan. Ketika perempuan dibelenggu oleh laki-laki, maka perempuan terbelenggu. Jadi begitu. Sehingga teman-teman sekalian, dalam firman Allah pada surat Ar-Rum ayat 30, kurang lebih berbunyi seperti ini. Fa'atu wajah kalian yang tifat fitrat Allah alaihi wa sallam. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah, pada tali Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah. Itulah agama yang lurus. Sehingga oleh wajib kemudian menerjemahkan fitrah ini sebagai agama. Fitrah ini agama yang lurus. Oleh wajib menerjemahkan fitrah ini sebagai nurani atau pancaran atau cahaya yang ada dalam diri manusia untuk menentukan mana yang baik, mana buruk, mana salah, mana agama. Sehingga oleh Rasul Maju menerjemahkan kita sebagai nurani, pancaran ilahi yang dimaksud dengan kemerdekaan itu ada kita tidak memenjara nurani kita. Bukan akal ya, bukan sekedar akal, bukan sekedar hati, bukan sekedar pikiran kita ya, tapi nurani itu adalah perpaduan antara akal dan hati. Coba ulangi lagi Pak, kita masuk di Adina. Dalam surat Al-Rum ayat 30, Allah berfirman, Fa'ati majlis kalidin hati fa'ati baratullah dan sifat ranas alaihi. Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama atau kepada tali di dalam terjemahan Al-Quran tali. Tetaplah atas fitrah Allah. Fitrah diberikan yang itulah. Tidak bersama itu ada. Tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ada sesuatu tentang fitrah Allah dengan fitrah yang menciptakan manusia menurut fitrah. Itulah agama yang umum. Sehingga oleh sebagian ulama menerjemahkan fitrah itu sebagai agama. Dan agama yang kita adopsi adalah fitrah yang dibagikan agar kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Sehingga kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang kemudian mengikuti nurani. Kalau masih mengikuti ajaran daripada Tuhan dan lain-lain itu bukan nama merdeka, Pak. Kalau masih ada yang terikat, ya salah satu contohnya adalah fitrah. Fitrah itu adalah nurani, dikatakan oleh Jonas Martin, yaitu fitrah dengan itu adalah agama. Jadi kalau masih ada terikat, salah satunya adalah fitrah, itu bukan kemerdekaan. Apa yang terikat? Fitrah itu. Kalau ada salah soal Tuhan saya memberikan kemerdekaan di pekerjaan kalian tunduk pada yang baik. Kata Tuhan. Ya paham di situ. Saking posisi manusia ini sebagai puncak Tuhan, tidak ada lagi di bawah manusia. Ya, tidak ada lagi. Tidak ada di atas manusia selain Tuhan.
penciptaan manusia. Oh, sujud pada manusia. Sujud kepada tadi itu sujud Berarti kepada manusia. alam juga ini tergantung daripada manusia, baik dan buruknya. Begitu pertanyaannya. Jika malaikat tunduk terhadap manusia, berarti alam juga ini akan tunduk terhadap aturan manusia itu sendiri. Berarti Tunduk kepada manusia tapi manusia manusia yang mengatur, begitu. tunduk kepada manusia tapi manusia yang bagaimana dulu. Manusia lah yang Dalam mengatur. Al-Quran itu Allah sudah menjelaskan. Aku telah menunjukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk manusia bagi orang-orang yang berpikir katanya. Cuma pertanyaannya, apa kita berpikir? Setiap hari kita berpikir, Pak. Berpikir kita berpikir yang setengah-setengah, bukan berpikir dalam kadar berpikirnya Tuhan. Menurut Tuhan, bukan menurut Tuhan. Kadar berpikir kita. Berarti di Pernahkah kamu berpikir bagaimana cara menundukkan matahari agar sujud pada kita? Kan tidak pernah. Begitupun saya tidak pernah berpikir. setelah itu berpikir. Kalau Nabi Muhammad pernah menundukkan bulan dan matahari, sehingga ada Itu analoginya jauh juga, Bang. Itu hadis apa yang Ini kan analoginya jauh. Kita makhluk yang lemah juga di pandangan Tuhan. makanya Itu kalau Nabi itu makhluk paling sempurna juga diciptakan daripada nur cahaya itu sendiri. Kalau kita bandingkan analogi terhadap manusia, kita tidak sebesar beliau itu, Bang. Nabi dilahirkan tidak. Dilahirkan karena ada nur cahaya, ada ilahi daripada dia sendiri. Sama, sesungguhnya semuanya sama. Hanya saja Nabi itu dispesialkan karena untuk menyampaikan wahyu agar kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Agar kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Nurani. Kira-kira letak kemerdekaan manusia ini di mana, loh? Kalau masih ada jalan lain, letak kemerdekaan manusia ini di mana, Pak? Kan inti dari manusia itu adalah fitrah. Inti dari manusia itu adalah fitrah. Kalau mau kita Inti dari bahasa Anas Al-Insan itu adalah fitrah intinya. Yang ciptakan manusia menurut fitrah. Yang menurut Tuhan itu sendiri. Kalau agama tadi itu menurut manusia sendiri, menurut manusia. Fitrah menurut Tuhan itu sendiri. kan dijelaskan itu. Makanya dengan terang. Fakir wajah kali ini hanifah fitrah Allah allati fatara nas 'alaiha. La tabdila li khalqika gasirnya. Artinya bahwa hadapkanlah wajahmu, namanya 30. Bukan saja sih. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Kita ini diberikan inti manusia itu diberikan. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Ketika kita mengingkari fitrah, maka itulah yang dimaksud dengan keterbelengguan kita. Ketika kita mengingkari, saya adalah orang yang pernah berbuat jahat. Saya pernah berbuat jahat, pernah mencuri, pernah, dan seterusnya pernah. Tapi pada saat mencuri, ada dualisme dalam diri saya, bertentangan antara nafsu dan fitrah. Pada nurani fitrah ini mengatakan kasih hati dulu, kasihan sama orang ini. Tapi oleh nurani, selagi ada kesempatan ambil. Kalau dalam hal pencurian tidak ada pertimbangan, Pak. Saya juga pernah soalnya. Karena nafsumu Salah satu faktor karena kamu lebih mendengarkan nafsu daripada Saya lebih fokus terhadap kajian materi. Ya sedikit bang. Ya, fatwa. Ya, kalau saja fatwa. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penjelasan kemerdekaan manusia, terkait dengan definisi kemerdekaan itu adalah bebas atau bebas. Dan penjelasan dari tadi saya pikir itu adalah kemerdekaan manusia ini terlepas daripada integritas Tuhan. Nah, lalu menjadi pertanyaan saya di sini, jika manusia
dalam berkehendak jika manusia masih dibatasi berkehendak, lalu bagaimana menjelaskan peran Tuhan dalam perbuatan manusia yang diuji? Itu betul saya. Jangan materi menjelaskan. Jadi manusia itu diberi kemerdekaan. Tetapi di samping kemerdekaan ketika diserah itu gue sudah tahu dia ada hukum Tuhan yang berlaku. Sedikit teman-teman, maksud begini tadi. Tidak berarti bahwa Kalau masih ada hukum itu, Maksud sedikit bang, sedikit bang. pertanyaan saya adalah ketika misalnya kamu mau berjalan tanpa hukum, apakah kamu yakin kamu akan selamat? Misalnya tidak ada jaminan bahwa bumi ini